Malam itu suara mesin bor sumur minyak memecah kesunyian yang menyelimuti ladang minyak yang sepi itu. Nama saya Andi, seorang teknisi muda, dan saya bertanggung jawab mengawasi pekerjaan pengeboran di lokasi terpencil ini. Lokasi pengeboran ini baru saja dibuka setelah ada laporan bahwa di daerah itu kaya akan cadangan minyak. Namun, para pekerja sering berbagi cerita yang meresahkan tentang lokasi itu. Kisah-kisah yang membuat saya merinding setiap kali mendengarnya. Sumur tua ini bukan sembarang tempat, kata Pak Surya, ketua tim kami. Suaranya diwarnai dengan keseriusan yang tak tergoyahkan. Konon katanya dulu ada sebuah desa di sini yang lenyap karena sebuah tragedi yang mengerikan. Tapi jangan berkutat pada itu, tetaplah fokus pada tugas Anda. Proses pengeboran awalnya berjalan lancar dengan suara mesin yang berirama memberikan kesan kemajuan. Namun, menjelang tengah malam, suara gemuruh yang tak terduga keluar dari dalam sumur. Tiba-tiba, mesin-mesin berhenti, membuat kami terdiam dalam keheningan yang mencekam. Saya bersama dua pekerja lainnya memutuskan untuk mendekat ke bibir sumur untuk menyelidiki. Saat kami mendekat, saya menyadari bahwa udara di sekitar kami terasa sangat berat dan sensasi dingin merayapi saya. Meskipun udara malam terasa hangat. Saat saya menyorotkan senter ke kedalaman sumur, perasaan tidak nyaman menyelimuti saya. Karena saya pikir saya melihat sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Mungkin itu hanya bayangan, saya meyakinkan diri sendiri. Namun kemudian suara itu terdengar. Suara erangan yang dalam dan bergema dengan kejelasan yang menghantui. Suara itu bergema penuh dengan rasa sakit dan putus asa. Wawan, salah satu pekerja lainnya, secara naluriah meraih lengan saya dan menarik saya kembali. Kita harus pergi!" teriaknya kepanikan. Terlihat jelas dalam suaranya, namun sebelum kami bisa bergerak, tanah di sekitar sumur mulai bergetar hebat. Gumpalan asap hitam tebal mulai naik perlahan dari dalam sumur, berputar dan melingkar menjadi sosok dengan mata cekung yang tampaknya menusuk jiwa saya. "Apa yang kamu cari?" Suaranya serak dan kasar, seperti batu yang bergesekan dengan batu. Pak Surya menyadari betapa seriusnya situasi kami. Dengan panik mencoba meminta bantuan melalui radio. Tapi permohonannya disambut dengan keheningan yang meresahkan. Sosok itu melayang mendekat, kehadirannya menyesakkan. Dalam sekejap ketakutan, Wawan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi tanah di bawahnya retak terbuka, dengan rakus menelannya utuh, tidak meninggalkan jejak. Aku berdiri di sana, lumpuh karena ketakutan. Jantungku berdebar kencang. Tatapan sosok itu terkunci padaku dan berbisik, "Sebelum semuanya menjadi milikku." Namun saat sosok itu mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu senter di tangan Pak Surya jatuh dan cahayanya menyinari sosok itu, mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah sosok itu tidak berbentuk, seperti bayangan yang dipenuhi wajah-wajah manusia yang terus berubah. Setiap kali wajah itu berubah, terdengar bisikan kesakitan yang menusuk. Sosok itu seolah merupakan kumpulan dari jiwa-jiwa yang pernah terperangkap di tempat ini. Pak Surya meraih lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan. "Andi, lari!" teriaknya. Namun langkahku terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakiku mencoba menahanku dalam keputusasaan. Aku berusaha menarik kakiku dan mengumandangkan doa, memohon perlindungan. Sosok itu menyeringai seolah mengerti ketakutanku. Saat aku mulai menggumamkan doa nenekku, sosok itu tampak terganggu. Wajah-wajah yang terus berubah mulai melengkung kesakitan dan terdengar raungan keras menggema dari dalam sumur. Sosok itu menunjukku. Suaranya terdengar seperti ribuan orang yang berbicara sekaligus. Tanah di bawah kami bergetar lagi, tetapi kali ini seolah-olah memuntahkan kami keluar. Aku jatuh terjerembab ke tanah dengan nafas memburu dan tubuh gemetar. Pak Surya menarikku berdiri dan kami berlari menuju truk. Sesaat sebelum masuk ke dalam kendaraan, aku menoleh ke sumur itu.
Sosok itu sudah hilang, tetapi bayangan gelap tetap melayang seperti memperingatkan. Kami berhasil menyalakan truk dan mesin meraung saat kami meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan ketidakpastian. Keesokan paginya, kami kembali dengan tim penyelamat. Tetapi pemandangan yang kami temui benar-benar membuatku lemas. Sumur itu telah tertutup sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak aktivitas pengeboran. Semua alat berat masih ada, tetapi tanah di sekitarnya seolah-olah tidak pernah digali. Di atas sumur itu kami menemukan tanda-tanda aneh. Lingkaran hitam seperti bekas terbakar dengan simbol-simbol yang tidak bisa kami pahami. Pak Surya menyuruh semua orang mundur. Wajahnya penuh ketegangan. "Kita tidak boleh lagi kembali ke sini," katanya dengan suara gemetar. Wawan yang sempat tertelan oleh tanah ditemukan beberapa jam kemudian di jarak sekitar 1 kilometer dari lokasi pengeboran. Ia ditemukan dalam keadaan hidup, namun dengan kondisi mental yang sangat terguncang. Ketika kami mencoba bertanya apa yang telah terjadi, ia hanya bergumam tanpa henti. "Mereka ada di bawah sana, mereka menunggu." Mata Wawan penuh ketakutan, seperti ia terus melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Sejak saat itu, Wawan tidak pernah kembali bekerja. Ia dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi, bahkan dengan pengobatan, ia seringkali berteriak-teriak di malam hari, menyebut nama orang-orang yang tidak kami kenal. Keluarganya mengatakan bahwa ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Seorang yang kehilangan sebagian besar jiwanya di kedalaman sumur itu. Aku berhenti dari pekerjaan itu tidak lama setelah kejadian tersebut. Mimpi buruk tentang malam itu terus menghantui. Suara bisikan dan erangan dari kedalaman sumur tidak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah sumur itu benar-benar menutup dirinya sendiri? Atau ada sesuatu di bawah sana yang ingin tetap tersembunyi, menunggu, mengintai, siap mengambil jiwa-jiwa berikutnya yang berani mengganggunya.